Selamat datang kembali di dunia penuh kisah dan warna. Setiap gambar menyimpan cerita, setiap kata membawa makna. Mari kita mulai perjalanan hari ini bersama Nara Komik. Di sebuah ruangan penuh rak buku yang megah, seorang guru berwajah tegas menjelaskan betapa berbahayanya teknik kuno yang hendak diajarkan. Ia memperingatkan muridnya bahwa bahkan sentuhan awal pada kotak teknik itu akan menghadirkan rasa sakit luar biasa, seolah listrik mengalir ke seluruh tubuh. Namun, rasa sakit itu tak sebanding dengan siksaan yang akan dialami saat mencoba menguasai teknik Son of Heaven God Sealing, dan kini, sang guru menantang, "Apa kau punya nyali untuk mempelajari teknik itu?" Mata sang murid membara, menandakan tekad dan keberanian yang diuji. Dalam keheningan ruangan yang megah, sang guru duduk bersila dengan sorot mata tajam dan penuh ketegasan. Suaranya berat namun mengandung harapan. "Kamu akan melakukan pelatihan yang sangat keras," ucapnya, menantang sang murid yang berdiri di hadapannya. Namun, ia menambahkan dengan penuh keyakinan, "Tetapi jika kau sanggup bertahan hidup, kamu akan memiliki jalan yang sangat besar di depanmu." Semua rasa takut kini berpadu dengan keberanian di antara mereka, menyelimuti ruang itu dengan aura ujian hidup dan masa depan yang menggantung. Dengan tatapan tajam yang penuh keyakinan, sang guru menasihati muridnya untuk menerima penderitaan dan kesulitan sebagai bagian dari perjalanan seorang manusia. Ia mengingatkan, saat konflik menghadang, kebanyakan orang hanya memilih untuk menjadi biasa-biasa saja dan hidup menurut perintah. Namun, sang murid menolak takdir itu, dan dengan mata membara, ia menantang, ia tak akan sekadar diperintah, ia siap melampaui batasnya. Dengan tatapan mata membara dan tangan mengeras menahan tekad, sang murid akhirnya berdiri tegas di hadapan gurunya. Udara di antara mereka menggelegak oleh tekad yang tulus saat ia mengumumkan dengan lantang, "Aku telah memutuskannya. Aku ingin belajar teknik Son of Heaven God Sealing." Seruan itu mengguncang keheningan ruangan, menandai awal perjalanan berbahaya yang siap ia tempuh demi melampaui takdirnya sendiri. Di bawah cahaya yang menyala-nyala dan penuh semangat, sang murid berteriak lantang, memantapkan keteguhan hatinya, "Aku tidak akan pernah ingin dikendalikan lagi. Aku ingin menjadi orang yang mengendalikan nasibku sendiri." Wajahnya memerah oleh tekad dan seluruh tubuhnya menegang, menantikan jawaban sang guru. Dengan tatapan tajam namun penuh pengakuan, sang guru akhirnya berkata perlahan, "Kamu memiliki potensi yang bagus." Sementara lontaran kata-kata itu menggema, malam pun turun perlahan, seakan memberi restu pada kedua jiwa yang akan menempuh jalan sukar. Di bawah langit malam bertaburkan bintang, sebuah cahaya terang tiba-tiba meluncur dari kegelapan, menabrak bumi dengan keras. Pukulan dahsyat itu menimbulkan suara THOD dan smash, seolah semesta sendiri mengakui keputusan sang murid yang telah bulat. Dentuman tersebut menandai dimulainya ujian sejati di hadapan dua jiwa yang siap melawan takdir. Di bawah cahaya bulan purnama yang menegangkan, sang murid dan guru berdiri di tengah hutan yang misterius. Dengan sorot mata menusuk, sang guru berkata, "Hari ini bulan purnama, dan kita membutuhkan lingkungan ini untuk melakukannya." Suasana semakin mencekam saat sang guru memerintah dingin, "Sekarang ambil pisau dan gores tanganmu, lalu pastikan darah segarmu mengalir keluar," membuat sang murid terkejut sekaligus gentar, namun tak surut tekadnya. Di bawah cahaya bulan penuh yang dingin dan menekan, sang murid menggenggam erat tangannya hingga darah menetes, menatap gurunya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sang guru mengamati dengan tatapan tajam, seolah membaca kekuatan mental muridnya di balik malam yang sunyi dan penuh bahaya. Suasana berubah tegang, seperti binatang buas yang hidup di hutan. Pada malam purnama ini, segala sesuatu berada pada posisi paling agresif, menandai awal ujian berat yang sebenarnya. Dalam kegelapan malam yang membara, setetes darah manusia tercecer ke tanah,
mengundang bahaya laten yang tersembunyi di balik semak. Mata-mata hijau menyala merekah dari dalam rimbun, menyambut aroma darah yang mampu memancing sifat liar dan agresif makhluk malam. Sang murid pun terperangah, menahan nafas saat ia menyadari ujian pertama tidak hanya menguji tekad, tapi juga nyawa yang kini dipertaruhkan. Dari balik gelapnya rimbun hutan dan denting malam purnama, seekor serigala raksasa bermata hijau menghunjamkan tatapannya yang liar ke arah sang murid. Dengan moncong menganga dan taring mengancam, makhluk buas itu melangkah maju, geramannya menggema memecah sunyi. Sang murid mendongak dengan ngeri, matanya membelalak diwarnai ketakutan dan keterkejutan, berbisik lirih, sangat besar, menyadari sendiri betapa nyawanya kini benar-benar dipertaruhkan di ujian pertama sang guru. Dalam remang malam yang pekat di bawah purnama, sang murid terpaku menghadapi kenyataan mengerikan. Seekor serigala raksasa bermata hijau menampakkan diri, geramannya mengguncang nyali. Dengan suara tegas yang membelah kegentaran, sang guru hanya berkata, "Bunuh dia." Sebuah perintah tanpa simpati, membuat sang murid mendadak membelalak, tak percaya pada ujian hidup dan mati pertamanya. Ketegangan menari di antara keberanian dan ketakutan, memaksa sang murid menatap langsung ke mata monster buas itu, menggantungkan nyawa di benang tipis keberanian. Di tengah hutan yang diselimuti cahaya bulan purnama, sang murid menelan ludah, wajahnya pucat saat menatap pisau kecil di tangannya dan sosok serigala raksasa di hadapannya. Dengan suara gemetar, ia mengakui ketakutannya, merasa kemampuan bertarungnya jauh dari cukup melawan makhluk buas sebesar itu. Namun sang guru, dengan sorot mata tajam dan dingin, hanya menatapnya tanpa belas kasihan, menegur, "Ada pisau di tanganmu. Apa yang kau takutkan? Jika kau bahkan tidak punya keberanian untuk melakukan tugas sederhana seperti ini." Dalam sekejap yang menegangkan, serigala raksasa menerjang keluar dari kegelapan dengan raungan menggelegar, taring-taringnya menganga dan mata hijau membara menatap penuh amarah. Jantung sang murid berdegup keras, tubuhnya terpaku oleh ketakutan yang membeku, sementara pikirannya diombang-ambingkan antara keputusasaan dan nyali yang tersisa. Di garis tipis antara hidup dan mati, sang murid hanya mampu membelalak, menyadari bahwa inilah saatnya menghadapi ujian terbesar yang pernah diberikan gurunya. Dalam cahaya pucat purnama, sang guru menatap tajam ke arah muridnya yang kini setengah berlutut, tangan tercekat di udara oleh keputusasaan dan tekad. Tatapan guru menerpa bagaikan angin dingin, pertanyaannya bagaikan tamparan, "Sekarang, apakah kamu benar-benar akan berhadapan dengan kematian?" Sang murid gemetar, dadanya naik turun, namun balas bertanya penuh kegamangan dan putus asa, matanya memohon jawaban, "Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan?" Di antara napas berat dan detak jantung yang berpacu, sang guru menegaskan lagi kebenaran pahit, sekalipun sang murid telah bersembunyi selama bertahun-tahun, ia belum pernah benar-benar menatap maut dari depan seperti malam ini. Di bawah tekanan yang mencekik, sang murid berusaha kabur dari bayang kematian, namun suara sang guru menggema tegas di belakangnya, menyayat harapan terakhir. Dan tidak benar-benar menghadapi kematian itu hanya akan membuatmu kehilangan semangat bertarungmu. Ditambah, kamu tidak akan bisa pergi kemanapun sekarang. Seketika, mata sang murid membelalak nyeri saat tubuhnya tersudut di tepi tebing curam, tempat pelarian berubah menjadi jalan buntu antara keberanian dan keputusasaan. Tatapan tajam serigala raksasa dengan mata hijau menyorot maut, diiringi geraman buas yang menggema di udara malam, growl. Sementara itu, sang murid membelalak kaget, napas memburu menantang kilat dan amarah, ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat, diwarnai bunyi CRACK yang menandai pecahnya tebing. Dalam sekejap, gemuruh RUMBLE membawa mereka ke ambang kehancuran, menciptakan jurang baru antara hidup dan mati di ujung tebing gelap itu. Dalam deras keringat dan tatapan penuh tekad, sang murid terhimpit di antara tebing maut dan teriakan batin gurunya. Bayang sang guru menggema laksana petir menerpa semangatnya, "Pergi ke hulu.
Apakah kau akan melawan makhluk ini dengan berani, atau jatuh dari tebing tanpa malu? Setiap kata menusuk, menuntut keputusan di tengah bahaya hidup mati. Jika bertemu bahaya dan tak berani mengeluarkan pisau, seluruh hidupmu hanya akan jadi kegagalan. Hati sang murid bergetar, ia merenung, akankah keberanian sungguh diuji malam ini? Di tengah gelapnya malam penuh ketegangan, sang murid menggenggam pisau pendeknya erat-erat, menatap serigala raksasa yang siap menerkam dengan napas berat dan wajah penuh tekad. Hatinya berperang, aku yakin aku tidak akan bisa mengalahkan serigala ini. Tapi ini hanya ujian. Dalam benaknya, ia meyakinkan diri bahwa gurunya pasti akan datang menolong tepat di saat terakhir, menahan rasa takut yang mencekam hingga titik darah penghabisan. Dalam sekejap, serigala raksasa itu mengaum keras, "Roar," membuka rahangnya lebar-lebar, sorot matanya liar menebar maut. Sang murid, wajahnya pucat dan mata melebar, berusaha bergerak menghindar ketika taring mengancam. Suara SWISH menandai gerakan cepat yang membuat udara terbelah. Namun, dalam dentingan sunyi yang mendadak pecah oleh CRUNCH, darah pun tercurah, ketakutan bercampur keberanian mulai diuji tanpa ampun di malam penuh ancaman itu. Dengan raungan menggema, serigala raksasa menerkam tanpa ampun, taringnya merobek udara dan daging, cipratan darah membanjiri malam. Sang murid menjerit, "Wah! Aha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 . RAAGGHHHH," dikuasai ketakutan dan rasa sakit yang nyata saat tubuhnya diterjang oleh kekuatan buas hewan tersebut. Di tengah derasnya darah, momen hidup dan mati benar-benar tiba. Ujian sang murid kini berlangsung di tepi jurang keputusasaan. Jeritan sang murid menggema di tengah malam kelam, wajahnya diliputi air mata serta peluh yang menggambarkan penderitaan tak terperi. Tusukan rasa sakit menembus tulang, merobek otot dan daging, hingga pikirannya nyaris terputus dari kesadaran. Segalanya terasa sia-sia, membawa murid ke ujung keputusasaan, bertanya penuh nestapa, "Kenapa? Kenapa?" Sementara darah mengalir deras, ia bertahan di antara tipisnya hidup dan kematian, dirundung rasa sakit yang begitu menusuk hingga hati terasa dicabut paksa. Pikiran sang murid kacau, sorot matanya penuh kebimbangan dan kekecewaan saat ia menatap sosok guru di kejauhan, menggigil di antara darah dan peluh. Ia bertanya dalam hati, mengapa dia hanya menontonku? Bukankah dia datang untuk mengubah takdirku? Tatapan sang guru yang dingin bagaikan es, menambah dinginnya malam dan rasa putus asa yang perlahan membekukan harapan sang murid, yang masih bertanya-tanya, bukankah aku yang terpilih? Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap yang menegangkan, serigala raksasa dengan tatapan hijau membara mencengkeram sang murid, gigi taringnya menganga di hadapan wajah pemuda yang tercekam rasa takut dan keringat dingin. Dada sang murid terhimpit beban maut, namun sorot matanya masih bersisa tekad saat ia berjuang menghalau cakar dan raungan, RRRRGGH. Tangan punggungnya meraba tanah, berusaha meraih pisau pendek di tengah gemuruh badai dan napas ketakutan. Nasibnya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Di puncak keputusasaan, sang murid menggigil dan matanya membelalak, terjepit dalam cengkeraman maut serigala raksasa. "Aku tidak bisa. Saya telah mencapai batas saya. Selamatkan saya," jeritnya lirih, sementara sang guru tetap berdiri kaku tanpa berniat membantu sedikit pun, wajahnya dingin seperti batu. Dalam benaknya, sang murid bertanya getir, kenapa dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak, sementara malam terus menekan, antara harapan dan hampa. Dalam kegelapan malam, sang murid menatap gurunya dengan putus asa, wajahnya tegang dan penuh keringat. Ketakutannya memuncak saat ia menyadari, dia akan melihatku mati. Murid itu membayangkan dirinya dilahap serigala raksasa, perlahan, tanpa ampun, hingga tak tersisa setetes darah pun. Raungan mengerikan makhluk itu memenuhi udara, dan dalam benaknya hanya satu kesimpulan, tamat aku. Dalam jerat ketakutan yang mencekik, wajah sang murid membeku di bawah teror taring serigala raksasa.
Keringat dingin membasahi pelipisnya, pikirannya dihantui mantra putus asa, aku akan mati. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa aku andalkan. Dalam desah napas memburu, dunia terasa begitu sunyi, bantuan seolah mustahil datang, dan harapan menipis seperti embun dini hari. Tatapan sang guru yang penuh wibawa terpancar di tengah malam, lirih namun menusuk ke relung sang murid. Dengan suara dalam dan tajam, ia mengungkapkan kenyataan pahit, bukan kesendirian yang paling menakutkan, melainkan ketika sosok yang dipercaya justru mengkhianati di ambang maut. Sementara keputusasaan menyesakkan dada murid, darah dan rasa sakit dari luka serigala raksasa masih membekas, dan kini, di tengah kepedihan, kepribadian sejatinya diuji sepenuhnya dalam redupnya cahaya bulan. Dengan taring raksasa berlumur darah, serigala hitam menerkam tanpa ampun di tengah jeritan murid yang menggelegar, menggema sampai menusuk ke langit malam. Tangan murid mengucurkan darah, menggenggam sisa-sisa kekuatan di saat serigala menggeram, saat kamu akan dibantai. Kengerian dan ketidakberdayaan bercampur amarah mengisi udara, memperuncing ujian keberanian yang tak memberi ampun, hingga batas nyawa dan iman hampir tak terbedakan. Dengan raungan haus darah, serigala raksasa melumat tangan sang murid tanpa ampun, taring dan cakar menusuk, memecahkan suara malam dengan derak tulang dan jerit pilu. Sementara darah menyembur dan nyawa nyaris padam, suara mengerikan terdengar, kamu sudah kehabisan nafas terakhirmu, membekukan siapapun yang menyaksikan. Dalam keputusasaan, sang murid hanya bisa meraung penuh luka. Perjuangannya pada ujung maut, ditekan oleh kenyataan pahit batas terakhir kehidupannya. Di tengah hujan darah yang menyilaukan, sang murid akhirnya membalas dengan serangan putus asa, tangannya yang berlumuran luka menggenggam pedang, tebasannya menari di udara, menorehkan luka dalam pada serigala raksasa. Mata sang guru tetap dingin mengawasi, tak bergeming walau muridnya menjerit, takdir, seakan menerima bahwa hidup dan mati hanyalah garis tipis di bawah kuasa nasib. Denting, slas, dan derak, snap, menyatu di malam kelam, memperkuat bahwa ujian ini tak menyisakan ruang belas kasih. Dalam pusaran cahaya yang melingkupi tubuhnya, sang murid mengerahkan seluruh sisa tenaga dan harapan, memanggil ki murni surgawi yang mulai membungkus luka-lukanya. Sementara cahaya penyembuhan dan penguatan memancar hebat, serigala raksasa mengaum dengan keganasan tak terbendung, menguji bukan hanya raganya, namun juga jiwanya, karena kekuatan ini berisi atribut pengorbanan. Dentuman energi dan raungan makhluk buas menyatu, menandai momen di mana sang murid harus memilih bertahan lewat pengorbanan, atau tenggelam dalam kegagalan. Dalam gelap dan sunyinya malam, sang murid merasakan tubuhnya makin ringan setelah diselimuti energi serigala, seolah kekuatan tak berbatas telah merasukinya. Namun di tengah euforia itu, gurunya tetap berdiri membatu, tatapannya dingin bagai salju abadi, menegur dengan keras, berhenti bersikap sombong. Bodoh! Jeritan murid meletup, memprotes ketidakpedulian sang guru yang hanya menonton sementara cakar-cakar serigala merobek raganya. Tetapi respons guru tetap tegas, jika kamu mati karena itu, maka itu adalah takdirmu. Dengan darah mengalir di wajahnya, sang murid meraung, bajingan. Seraya meluncurkan pukulan penuh kemarahan ke arah musuhnya. Namun suara menggema mencegah harapan tipis itu, bodoh. Aku adalah jiwa tanpa tubuh fisik, tidak mungkin untuk memukulku. Dentuman keras mengiringi pukulan sang murid yang sia-sia, mempertegas batas mustahil antara harapan dan kenyataan kelam. Dalam sekejap, wajah sang murid memucat, diselimuti ketakutan dan rasa tak berdaya di tengah desingan kekuatan lawan yang tak tersentuh. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang bebatuan, energi misterius bercahaya kuning memecahkan keheningan malam. Sang murid, dengan mata terbelalak dan tubuh penuh luka, menatap tangannya sendiri, tak percaya bahwa kekuatan sebesar itu berasal darinya. Namun, suara dingin segera membuyarkan harapan, menegaskan itu tidak berhasil sama sekali. Sehingga rasa putus asa kembali menyesakkan dadanya.
Dalam keheningan malam yang masih membalut hutan remang, sang murid menelan kegelisahan ketika Feng Wuxiang berdiri teguh di hadapannya, mengumandangkan penilaian dingin. Bakat alammu terlalu rendah, energi serigala liar hanya cukup untuk sedikit memperkuat tulang dan ototmu. Ucapannya bagaikan palu godam bagi harapan sang murid, yang kini terhimpit pertanyaan dan kebingungan tentang posisi langit, sebuah rahasia kekuatan yang masih jauh dari jangkauannya. Wajah-wajah tegang, tatapan waspada, dan guratan tekad tercermin di mata mereka saat bisikan tentang pengorbanan lebih besar bergema di udara, menandai titik balik baru dalam pertarungan yang genting. Dalam detik yang menegangkan, sang murid mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dan meloncat dengan kecepatan luar biasa untuk menghindari cengkeraman maut serigala raksasa. Tapi serigala itu tak kalah sigap, membekukan langkah sang murid dengan tatapan buas, seolah berkata, "Membeku." Terheran dalam keterpaksaan, sang murid menyadari lompatan yang begitu kuat. Jadi ini kekuatan serigala. Hebat, ia terpental melintasi hutan, dadanya berdebar antara ngeri dan kekaguman pada kekuatan musuhnya. Dengan jantung berdetak kencang di dada, sang murid terhempas melintasi kegelapan hutan, terpacu oleh kekuatan baru yang ia dapatkan dari energi serigala. Ia terkejut pada lonjakan kecepatan dan lompatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sesaat merasa akan menangkap mangsanya, sebelum suara angin mengiris dan tubuhnya mendarat berat di antara pepohonan. Dalam kilatan hijau dan biru malam, seberkas harapan muncul di matanya, namun bayangan serigala maut masih mengintai di tiap geraknya. Dalam ketegangan yang memuncak, sosok agung melompat turun dari kegelapan dan mendarat di hadapan sang murid yang masih menggigil ketakutan. Murid itu, terpaku dalam keheranan dan napas memburu, bergetar saat bertanya dengan suara tercekat, "Siapa kau sebenarnya?" Namun jawabannya menggema di benaknya sendiri, ia tengah berhadapan dengan Feng Wuxiang, salah satu pangeran ke-9 dan master angin dan api yang hebat. Semua kepura-puraan tercerai saat sosok ini, selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya, akhirnya menampakkan diri di tengah malam kematian dan harapan. Angin malam membawa ketegangan baru saat Feng Wuxiang, sang pangeran ke-9, melangkah keluar dari bayang-bayang dan menatap tajam ke arah sang murid. Dengan suara santai namun penuh wibawa, ia menyangkal niat memata-matai, justru mengaku sekadar lewat, sementara murid yang terpojok menahan nafas, tersadar bahwa jimat kekaisaran yang dimilikinya kini jadi incaran semua kekuatan besar. Dalam benaknya, murid itu sadar, untuk mengalahkan seorang master sehebat Feng Wuxiang dengan kekuatan seadanya, harapan keberhasilannya sangatlah tipis, namun ia tak punya pilihan selain mengajukan permintaan terakhir kepada sang pangeran. Di bawah bayang-bayang lebat pepohonan, sosok agung Feng Wuxiang menyuarakan niatnya untuk menjadi bawahan, menatap penuh keyakinan meski suasana masih tegang. Tatapan sang murid membelalak tak percaya, keraguan dan keterkejutan jelas tergambar di wajahnya. Apakah ini sebuah permainan, atau tawaran tulus dari sang penguasa kekuatan? Namun, dengan senyum tipis, Feng Wuxiang menepis keraguan itu, "Anda tidak perlu meragukan kesungguhan saya." Di tengah kepungan angin dahsyat yang menderu, sang murid mengerahkan sisa kekuatannya, menciptakan pusaran energi kuat demi bertahan hidup. Rambut dan jubahnya berputar liar dihantam sapuan WHOOSH dan SWISH, namun napasnya semakin berat dan darah menetes di tubuhnya, menandakan luka parah. Di bawah kabut dan asap yang melayang, ia tersungkur ke tanah, napas terengah-engah diiringi desahan HWOOO, pertanda seluruh harapannya hampir sirna. Dalam sisa nafasnya, sang murid menahan luka-luka yang terus mengucurkan darah, sembari mengetatkan tekad di matanya. Namun lawan di hadapannya tersenyum meremehkan, "Kamu belum cukup terlatih. Anda jauh di bawah level saya." Di tengah rasa sakit, suara dingin itu menusuk lebih dalam, memastikan sang murid tahu bahwa harapan untuk menang masih sangat jauh dari genggaman. Sosok musuh berambut panjang melangkah maju penuh ancaman,
tangannya memancarkan aura kuat yang menyala ganas, seolah siap mencabut nyawa sang murid kapan saja. Tatapan dinginnya disertai kata, "Anda mungkin pangeran, tapi tidak ada siapapun di sini. Jadi bagaimana jika saya membunuhmu? Tidak akan ada yang mengetahuinya, tidak bahkan ayah Anda, sang kaisar." Dalam keterpaksaan dan luka yang parah, sang murid yang tersudut memohon dengan suara terputus-putus, "Tunggu. Aku punya usul," berusaha mati-matian mencari secercah harapan di tengah tekanan maut yang kian mendekat. Di bawah sinar bulan yang dingin, sebuah kotak kayu kecil berpola rumit tiba-tiba muncul di hadapan sang murid. Matanya membelalak penuh kehati-hatian saat ia mendengar suara misterius mengabarkan, ketika pemakai menyentuh kotak kayu, jimat kekaisaran akan aktif. Benarkah, benda mungil inilah harapan terakhir di tengah ancaman maut dan keputusasaan yang menelannya? Dalam ketegangan yang memuncak, dua sosok saling menguji niat dan kepercayaan. Satu pihak menuding kemungkinan jebakan, sementara yang lain membalas dengan ketegasan dan tatapan penuh luka, menawarkan diri untuk membuka kotak surgawi. Dalam sekejap, segala keputusan dan keraguan beradu di bawah sinar bulan, ketika suara lantang, "Tunggu," memecah keheningan, menahan langkah berikutnya di tepi takdir. Dalam tensi yang semakin meninggi, tatapan tajam Feng Wuxiang menelusuri gerak-gerik lawannya, mencurigai niat di balik semangat sang musuh untuk membuka kotak surgawi. Ketegangan meletup ketika sang musuh, dengan suara tegas dan penuh kendali, menuntut lawannya mundur dan mengizinkannya membuka kotak sendiri, sementara udara di sekitar mereka terasa bergetar oleh arus kekuatan yang ditekan. Di bawah kerlip bintang malam, satu persatu taktik dibuka dan setiap langkah diukur dalam permainan hidup dan mati, tak seorang pun berani lengah sejenak saja. Dalam dinginnya malam bertabur bintang, Feng Wuxiang kembali mengangkat tangannya, pusaran energi biru menyala di genggamannya. Ia menatap musuhnya dengan sorot mata tajam, menyiapkan hantaman pamungkas. Namun di tengah desakan maut, musuh tiba-tiba berseru gugup, "Ya ampun. Aku akan berbalik, kalau begitu. Itu cukup bagimu untuk rileks." Tapi tanpa ampun, Wuxiang menghantam peti misterius itu dengan kekuatannya, menggetarkan udara dengan ledakan energi yang mengancam segalanya. Dengan raungan penuh kemarahan, Feng Wuxiang melemparkan pusaran energi biru, menghardik musuhnya sebagai sampah. Musuh jiwa, terluka parah dan penuh darah, menatap dengan panik dan ketakutan, tak percaya melihat kilatan guntur surgawi kembali menembus pertahanannya. Di sisi lain, sang murid berdiri terpaku, mata membelalak dalam kebingungan dan teror atas kedahsyatan serangan yang tak terduga ini. Dalam kilatan guntur terakhir yang menggetarkan malam, Feng Wuxiang menghujamkan pusaran energinya tepat ke tubuh musuh jiwa. Darah muncrat deras dari mulut si musuh, matanya membelalak dalam kepanikan dan teror yang tak terpahatkan, seolah tak percaya dirinya benar-benar di ujung kehancuran. Sementara itu, tatapan tajam Wuxiang, berlumur darah dan kemarahan, menjadi pertanda tak ada ampun bagi keputusasaan lawan di hadapannya. Dengan kejam, pusaran energi biru Feng Wuxiang menghantam dada musuh jiwa, menghujani tubuhnya dengan serangan bertubi-tubi. "Stop, stop, stop." Suara desingan angin dan darah berhamburan menandai hancurnya harapan musuh, matanya membelalak, wajahnya diselimuti ketakutan begitu sadar ajal menjemput tanpa ampun. Di sisi lain, sang murid hanya bisa terpaku, ketakutan dan kebingungan memuncak saat menyaksikan keperkasaan gurunya mengakhiri segalanya dalam satu pukulan mutlak. Di bawah keremangan hutan, cahaya redup menerangi kotak kayu kecil berpola rumit yang tergeletak di tanah. Dengan napas tertahan, sang murid menatap benda itu, matanya membulat waspada seiring suara misterius bergema di kepalanya. Ketika pemakai menyentuh kotak kayu, jimat kekaisaran akan aktif. Seketika harapan berkilau di matanya, meski kecemasan masih membayangi dada, mungkinkah kotak kayu kecil ini benar-benar penentu nasib dan keselamatannya? Di bawah pancaran bulan yang tegang,
dua sosok saling menantang dengan tatapan penuh curiga. Feng Wuxiang memegang pusaran kekuatan di tangannya, bertanya tajam apakah ada tipu daya mematikan yang tersembunyi. Lawannya, dengan wajah penuh luka dan mata tergores luka darah, menahan ragu lalu menawarkan diri membuka kotak surgawi, namun segalanya terhenti ketika suara lantang memecah sunyi, "Tunggu." Feng Wuxiang mengamati lawan di depannya dengan tatapan tajam penuh perhitungan. Dalam pikirannya, kecurigaan bergelora, ia menyadari gelagat bersemangat dari musuh yang ingin membuka kotak surgawi sendiri. Suasana makin tegang saat kedua sosok saling menantang, hingga musuhnya mengangkat tangan tanda menyerah, berkata, "Oke, oke." Sementara Feng Wuxiang bersiap mengambil tindakan cepat jika diperlukan. Tiba-tiba, Feng Wuxiang melepaskan ledakan energi dahsyat, tubuhnya bersinar biru, menerjang musuh tanpa ragu. Teriakannya menggema, "Sampah!" seolah membuyarkan siasat lawan. Dua musuhnya terkejut bukan main, salah satunya bahkan memekik panik, "Tipuan apa ini? Kenapa ada guntur surgawi?" Saat kekuatan petir surgawi membelah udara, menusuk pertahanan mereka tanpa ampun. Dengan kekuatan petir surgawi yang menyambar kilat, Feng Wuxiang menembus pertahanan musuhnya. Darah memercik deras saat tubuh pria berambut panjang itu tertusuk serangan mendadak, wajahnya membeku dalam kepanikan dan ketakpercayaan. Tatapan tajam dan penuh tekad Feng Wuxiang masih mengancam, memastikan tak ada ruang bagi musuh untuk membalas. Dalam sekejap penuh kemelut, tubuh musuh jiwa tertusuk berkali-kali oleh gempuran petir surgawi Feng Wuxiang, darah berhamburan sementara suara "stab-stab" memekik bersahutan di udara. Tatapan sang musuh membelalak ketakutan, tubuhnya gemetar menahan rasa sakit bercampur kaget. Ketika tangan Feng Wuxiang kembali menggemakan kekuatan, angin dan energi membentuk pusaran biru yang mengancam melumat abis harapan lawan, diiringi suara "WHOSH" dan "SWISH" yang mendera malam. Dan begitulah akhir dari perjalanan kita di part kali ini, para kultivator. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah manhwa kali ini? Tuliskan teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di sana. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi.